kita akan bahas tentang biografi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Saya nukilkan dari kitab Hudassari, sebagian orang bacanya Hadyusari tetapi yang benar Hudassari, sebagaimana ditashkil, diberi harokat langsung oleh Ibnu Hajar rahimahullah, penulis buku. Jadi bukunya judulnya Hudassari Muqaddimah Fathul Bari, yang dicetak sekarang dalam 2 jilid. Saya akan ambil biografi Al-Imam Al-Bukhari dari kitab Hudassari karangan Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Adapun Al-Imam Al-Bukhari, nama lengkap beliau, kunyahnya adalah Abu Abdullah. Abu Abdullah, nama beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi. Ya. Bisa diulang? Bisa. Saya ulang lagi, saya juga belum hafal ya. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi. Jadi Muhammad putranya Ismail, Ismail putranya siapa? Ibrahim, Ibrahim putranya Bardizbah, putranya Al-Mughirah, Al-Mughirah putranya Al-Bardizbah Al-Ju'fi rahimahullahu taala. Beliau lahir pada hari Jumat tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah, tahun 194 Hijriah ya. Jadi di penghujung abad kedua di Bukhara, di kota di Bukhara. Keturunan beliau ya berasal dari negeri Persia. Jadi Al-Bardizbah, kakek beliau yang keberapa? Ayah beliau yang atau 1, 2, 3, 4, 5 ya, kakek beliau atau ayah yang kelima, Al-Bardizbah, adalah seorang dari negeri Persia, dan dia berada di atas agama orang-orang Persia. Jadi kakeknya yang kelima bukanlah orang Muslim, mungkin orang Majusi dari Persia. Kemudian anaknya Al-Mughirah masuk Islam melalui seorang Muslim yang bernama Al-Yaman Al-Ju'fi. Al-Yaman Al-Ju'fi, oleh karena dia masuk Islam melalui seorang yang bernama Al-Ju'fi, maka nisbahnya terakhir kepada Al-Ju'fi. Makanya Imam Al-Bukhari namanya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Al-Bardizbah Al-Ju'fi, karena Al-Mughirah masuk Islam lewat orang yang namanya siapa? Al-Ju'fi. Maka nisbahnya kepada orang yang membuat dia masuk Islam. Jadi sini Imam Al-Bukhari meskipun dia orang Persia, namun dia tidak fanatik terhadap suku Persianya, tidak sebagaimana kita dapati sebagian orang yang mereka fanatik terhadap Persia, bahkan menimbulkan kebencian terhadap orang-orang Arab ya. Imam Al-Bukhari bukan orang Arab. Dia bukan orang Arab. Tapi dia cinta kepada bahasa Arab, cinta kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, Ismail ayahnya Al-Imam Al-Bukhari meninggal tatkala Imam Bukhari masih kecil. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari hidup dalam kondisi yatim, dipelihara oleh ibunya. Kemudian di masa masih sangat muda beliau sudah sangat nampak kecerdasannya dan sangat kuat hafalannya. Bahkan disebutkan beliau pernah mengkritik seorang ahli hadis di zaman beliau. Ada seorang ahli hadis ya pernah membaca suatu riwayat di depan di suatu pengajian di hadapan orang banyak dengan berkata, Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Ini nama-nama rawi. Disebutkan satu sanad, dia mengatakan Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Maka Al-Bukhari waktu itu hadir, maka dia protes, dia berkata, Inna Abu Zubair lam yarwi an Ibrahim. Kata dia, wahai fulan, sungguhnya Abu Zubair tidak meriwayatkan dari Ibrahim. Fantaharani, kata Imam Bukhari, maka ahli hadis tadi membentak saya. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada ahli hadis tadi, irji ilal asal, kalau kau punya buku, coba kembali ke bukumu. Maka orang tersebut kemudian masuk mungkin ke kamarnya, dia cek lagi bukunya, kemudian dia berkata, menurut kamu bagaimana wahai anak muda? Riwayatnya harusnya bagaimana? Maka kata Imam Al-Bukhari, huwa Zubair, bukan Abu Zubair, tapi siapa? Az-Zubair. Dan dia adalah Ibnu Adi, meriwayatkan dari Ibrahim. Maka orang tersebut akhirnya memperbaiki riwayat yang telah dia catat dalam bukunya. Maka dia berkata, sodaqta, engkau benar. Ana yang bertanya kata Imam Al-Bukhari, waktu itu umurmu berapa waktu kejadian tersebut? Kata Imam Al-Bukhari, umurku masih 11 tahun.
11 tahun sudah hafal apa? Riwayat-riwayat yang begitu banyak ya. Kemudian beliau sudah mulai menulis buku sejak beliau umur ya belasan tahun. Tatkala beliau berumur 18 tahun, beliau menulis buku judulnya Qadaya Sahaba wa Tabi'in. Kemudian beliau juga menulis kitab At-Tarikh Al-Kabir yang sekarang dicetak berjilid-jilid. Waktu beliau masih berumur 18 tahun. Kata beliau, beliau menulis kitab Tarikh Al-Kabir di Raudhah, itu di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tulis tatkala di malam-malam bulan purnama. Kemudian juga dalam menuntut ilmu beliau rihlah dalam banyak tempat, ke negeri Syam, ke Mesir, Jazirah, ke Basrah, bahkan berulang-ulang ke Basrah 4 kali, ke Jazirah 2 kali, kemudian tinggal di Mekah selama 6 tahun ya. Beliau seringkali masuk ke Kufah, ke Baghdad, semuanya dalam rangka untuk mencari riwayat-riwayat hadis. Dan luar biasa hafalan beliau. Hashid bin Ismail pernah bercerita, "Kana al-Bukhari yakhtalifu ma'ana ila masyaikhil Basrah wa huwa gulam." Kami bersama Al-Bukhari pergi ke guru-guru syekh-syekh di negeri Basrah. Waktu itu Bukhari masih sangat muda. Fala yaktubu hatta ala dzalika ayyam. Dan beliau selalu hadir dan tidak pernah nulis. Seperti kita hebatnya. Hadir enggak pernah apa? Nulis. Falumna ba'da 16 yauman. Setelah 16 hari enggak pernah nulis, kami pun mencela Al-Bukhari. Ini orang 16 hari ikut pengajian dengan riwayat hadatsana an fulan dari sahabat Rasulullah SAW bersabda. 16 hari itu sudah entah berapa banyak hadis yang dia dengar dan dia tidak pernah mencatat. Maka kami pun mencela Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari waktu dicela dia diam saja. Namun dicela terus, akhirnya dia pun berkata, "Qad aktsartum alayya." Kalian terlalu banyak mencelaku. Kata Imam Al-Bukhari, "Fa'ridu alayya ma katabtum." Kalau gitu apa yang sudah kalian catat sih 16 hari? Mana yang kalian catat? Semuanya mengeluarkan bukunya yang mereka telah catat selama 16 hari. Maka ternyata jumlah hadis selama 16 hari lebih dari 15.000 hadis. Lebih dari 15.000 hadis. Faqara'aha kullaha an dhahri qalbin. Maka Imam Al-Bukhari baca 15.000 hadis tadi dengan hafalannya. Jadi selama 16 hari tersebut beliau apa? Hafal. Luar biasa ya. Coba saya tanya aja, hafalannya kuat. Siapa nama Imam Al-Bukhari yang lengkap? Angkat tangan, saya kasih hadiah. Jangan lihat catatan. Coba berdiri. Lengkap. Jangan lihat catatan ya. Coba. Apa? Hampir benar tapi salah. Ya udah, hadiahnya nggak ada. Kita lanjutkan. Salah ya, kurang lengkap. Masya Allah, jazakallah khairan. Ini diantara kuatnya hafalan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian berkata Muhammad bin Abi Hatim, Al-Imam Al-Bukhari pernah bercerita, dari Al-Imam Al-Bukhari beliau pernah bercerita, "Kuntu fi majlis Al-Firyabi." Suatu hari aku sedang berada di majelisnya Al-Firyabi. Faqala haddatsana Sufyan an Abi Urwah. Maka Al-Firyabi berkata, haddatsana, telah menyampaikan kepada kami Sufyan an Abi Urwah, dari Abi Urwah, an Abil Khattab, an Abi Hamzah. Dari Abi Urwah, Abil Khattab, Abi Hamzah. Falam ya'rif ahadun fil majlis man fawqa Sufyan. Maka tidak ada yang kenal siapa si Abu Urwah, siapa si Abu Hamzah, Abul Khattab, siapakah Abu Hamzah. Maka aku pun menjelaskan kepada para hadirin, Abu Urwah huwa Ma'mar bin Rashid. Abu Urwah adalah si fulan, namanya Ma'mar bin Rashid. Abul Khattab adalah Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Abu Hamzah adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa kana Ats-Tsauri, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, fa'ulan lidzalika yaqnil masyhurin. Sufyan Ats-Tsauri kalau meriwayatkan hadis terkadang dia memberi kunyah, menyebutkan kunyah-kunyah nama-nama perawi. Dia tidak menyebutkan nama perawi secara langsung, dia suka menyebut kunyah-kunyahnya. Sehingga sebagian orang yang tidak tahu kunyahnya dengan namanya jadi bingung, ini siapa maksudnya rawinya. Al-Imam Al-Bukhari hafal nama-nama dan hafal juga kunyah-kunyahnya ya. Paham ya? Ini menunjukkan hebatnya Imam Al-Bukhari mengenal benar siapa perawi-perawi hadis. Kemudian adapun guru-guru Al-Imam Al-Bukhari sangatlah banyak. Al-Imam Al-Bukhari berkata, "Katabtu an 1080 nafsan laisa fihim illa sahibu hadis." Aku mencatat hadis dari 1080 guru.
1080 guru. Ya, wajar beliau tadi telah rihlah kemana? Ke Basrah, ke Kufah, ke Baghdad, ke Jazirah, ke Mekah, ya. Beliau rihlah kemana-mana dalam rangka untuk mencari hadis. Ternyata beliau mencatat dari 1080 syekh. Ini ada faedahnya kalau kita lihat bagaimana para ulama dahulu mereka memiliki guru yang sangat banyak. Dan kalau orang memiliki guru yang sangat banyak, di antara faedahnya dia akan jauh dari taklid. Kenapa? Karena dia tahu gurunya, dia tahu kesalahan gurunya dengan guru yang lain. Ya, oleh karenanya agar kita terjauhkan dari taklid, hendaknya kita belajar dari banyak guru. Tapi kalau kita punya guru cuma satu, ini sangat potensi membuat kita taklid. Sehingga kita menyangka guru kita itu saja yang benar. Apalagi guru kita tatkala menyampaikan suatu pendapat, dia tidak menyebutkan sisi pandangan ulama yang lain. Sehingga kita menyangka cuma guru kita yang benar. Padahal kalau orang lain lihat dari luar, guru ini banyak sekali salahnya. Oleh karenanya, di antara hal yang membuat kita tidak mudah untuk taklid kepada seorang, maka kita belajar dari guru-guru yang banyak. Sehingga kalau guru ini punya kekurangan, saling melengkapi dengan guru yang lain. Sebagaimana Imam Al-Bukhari belajar dari 1080 syekh, ya. Guru antum ada berapa? Kemudian beliau mengatakan, saya tidak mengambil ilmu kecuali dari ahlul hadis. Ini dalil juga bahwasanya Imam Al-Bukhari waktu belajar hadis dia memilih guru, tidak sembarang guru beliau mengambil ilmunya. Kata beliau, lam aktub illa amman qala al-imanu qaulun wa amalun. Aku tidak mengambil hadis dari seorang pun kecuali yang berpendapat iman adalah qaul wa amal, adalah perkataan dan perbuatan. Artinya apa? Imam Al-Bukhari mengatakan, aku tidak mengambil hadis dari orang-orang Murji'ah. Karena orang-orang Murji'ah mengatakan iman itu hanyalah ma fi qalb, yaitu hanyalah yang ada di hati. Ada yang lebih ringan dari mereka mengatakan al-iman adalah apa yang ada di hati, dan i'tiqadun wa qaulun. Hanya i'tiqad, keyakinan dan perkataan. Adapun amal bukan termasuk dari iman. Itu orang-orang Murji'ah, dan Al-Imam Al-Bukhari tidak mengambil ilmu dari orang-orang Al-Murji'ah. Dia berkata, seluruh guru saya 1080 orang semuanya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ini juga menunjukkan kita harus selektif tatkala mencari guru. Guru-guru beliau banyak, ya. Sampai disebutnya Al-Hafidz Ibnu Hajar ada 5 tingkatan guru-guru Al-Imam Al-Bukhari. Dari guru-guru yang paling senior yang bertemu dengan para tabi'in, ya, atau yang mendengar dari tabi'in, mendengar dari tabi'in tetapi tidak meriwayatkan dari thiqat tabi'in. Ada guru kedua tidak bertemu dengan tabi'in. Kemudian tingkatan ketiga, rufaqa'uhu fit talab. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, di antara tingkatan guru beliau ada yang ternyata teman-temannya dalam menuntut ilmu. Imam Al-Bukhari orangnya tawadhu dan jauh daripada hasad, sehingga beliau mau menuntut ilmu dari temannya sendiri, teman sejawatnya dalam mencari ilmu. Namun dianggap oleh beliau, ini guru-guru saya karena saya pernah belajar mengambil ilmu dari beliau. Bahkan di antara guru-gurunya ada yang dia mengambil ilmu dari murid-muridnya. Ini tingkatan yang kelima atau baqa al-khamisah. Kata Ibnu Hajar, qaumun fi idadi talabatihi fi sinni wal isnan. Yaitu guru-guru yang sebenarnya pada tingkatan murid-murid beliau. Ini menunjukkan tawadhu'nya Imam Al-Bukhari. Meskipun dia orang yang alim, dia mau mengambil ilmu dari orang teman-teman sejawatnya, bahkan mengambil ilmu dari murid-muridnya. Adapun tentang bagaimana zuhud beliau, tentang takwa beliau, tentang agama beliau, ya, kita akan sebutkan apa yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tentunya saya tidak akan baca semuanya, tapi saya hanya menukil yang saya rasa perlu untuk kita ketahui. Di antaranya ayahnya adalah seorang yang sangat alim. Kata Ahmad bin Hafs, dia berkata, dakhaltu ala Ismail walidi Abi Abdullah inda mautihi. Kata Ahmad bin Hafs, aku bertemu dengan menemui Ismail bin Ibrahim, yaitu ayahnya Al-Imam Al-Bukhari tatkala Ismail akan meninggal dunia. Maka Ismail berkata, faqala la a'lamu fi mali dirhaman min haramin wala dirhaman min syubhatin. Aku tidak mengetahui dalam hartaku ada satu dirham yang haram, bahkan tidak ada satu dirham yang aku hasilkan dari hasil yang syubhat. Jadi ayahnya Imam Al-Bukhari adalah orang yang bertakwa. Sampai-sampai dia tidak punya penghasilan meskipun satu dirham dari harta yang haram. Bahkan tidak ada satu dirham pun dari harta yang syubhat. Makanya anaknya siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Nah, kalau kita hartanya haram,
syubhat kita ambil, haram kita ambil, ya anaknya nggak jadi Al-Imam Al-Bukhari. Ya jadi anak-anak kita. Oleh karenanya ini menunjukkan ya pengaruh orang tua terhadap anak sangat luar biasa. Terkadang kita melihat kenakalan pada anak kita atau ada ketidakberesan pada anak kita, sebabnya bukan anak-anak tapi sebabnya kita. Kita yang kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah seorang salaf dia salat, kemudian dia perpanjang salatnya. Kemudian dia berkata kepada anaknya, "Saya sengaja panjangkan salat saya agar Allah menjaga engkau wahai anakku." Ya, agar Allah menjaga engkau. Jadi di antara kata para ulama bagaimana kita bisa menterbiak anak-anak kita, di antaranya kita sendiri harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ada dampaknya Allah menjaga anak-anak kita. Kata Allah, ihfadillaha, kata Rasulullah SAW, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, jagalah perintah-perintah Allah, maka Allah akan jaga engkau. Kata para ulama, Allah akan menjaga engkau, jaga keluargamu, jaga anak-anakmu, jaga hartamu dengan engkau menjaga Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari mendapat warisan dari ayahnya, warisan yang banyak. Malan jalilan, harta yang sangat banyak. Maka dia pun menggunakan hartanya tadi, dia tidak bekerja tapi dia melakukan mudharabah. Apa namanya bahasa Indonesianya? Apa? Bagi hasil, ya bagi hasil. Jadi dia bagi hasil. Jadi dia gunakan harta tersebut ya untuk menuntut ilmu. Beliau berkata, "Ma tawallaitu syira'a syai'in qat wala bai'ah." Aku tidak pernah membeli sesuatu pun dan tidak pernah menjual sesuatu pun. Kuntu amuru insanan fayashtari li. Saya selalu menyuruh seorang untuk membelikan saya. Qila lahu lima. Kenapa engkau tidak pernah langsung beli dan tidak pernah langsung menjual? Lima fihi minaz ziyadati wan nuqsan wat takhlid. Kata dia, dalam jual beli itu ada tambahan, ada kurangan, ada campur-campuran, dan beliau tidak mau seperti itu. Beliau tidak mau karena warok beliau tidak mau masuk dalam dunia dagang berdagang atau jual menjual atau beli membeli. Imam Al-Bukhari susah kalau hidup di zaman kita. Ya. Tapi ini warok beliau rahimahullahu taala, tidak mau membeli. Kalau suruh dia membeli, suruh orang yang beli. Kemudian di antaranya Abu Sa'id Bakar bin Munir berkata, "Kana humila ila Muhammad bin Ismail bidha'atun anfadhaha ilaihi Abu Hafs. Fajtama'a ba'dhu tujjar ilaihi bil 'ashiyyah wa talabuha minhu bi ribhi 5,000 dirham." Al-Imam Al-Bukhari didatangkan barang dagangan ya untuk dijual ya. Kemudian datang orang-orang menawar barang tersebut ke rumahnya di malam hari dengan memberi untung langsung 5.000 real, 5.000 dirham. Jadi Imam Bukhari tidak bawa ke pasar, orang datang ke rumahnya. Ya, dia tidak jualan di pasar, datang ke rumahnya ingin beli barang tersebut, langsung dikasih keuntungan 5.000 dirham dari modalnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, "Insariful lailah." Pulanglah kalian malam ini. Tidak ada pembicaraan tentang setuju atau tidak setuju. Faja'ahu minal ghad tujjarun akharun fatalabu minhu al-bidha'ata bi ribhi 10,000. Besoknya datang para pedagang lain, datang lagi ke rumah Imam Al-Bukhari. Kemudian ingin membeli barang yang sama karena Imam Al-Bukhari belum ada keputusan di malam hari. Orang nawar dia tidak kasih komentar sama sekali. Tatkala di siang hari ada para pedagang yang lain kemudian beli dengan memberikan keuntungan kepada Imam Al-Bukhari 10.000 dirham. Jadi 2 kali lipat dari keuntungan para pedagang yang pertama. Maka apa kata Imam Al-Bukhari? "Inni nawaitul barihata an adfa ilal awwalin." Saya sudah niatkan tadi malam saya sudah niatkan meskipun belum saya ucapkan. Tapi saya sudah niatkan bahwasanya barang dagangan saya akan saya jualkan kepada para pedagang yang semalam. La uhibbu an anqudha niyati. Saya tidak ingin membatalkan niat saya tadi malam. Kalau kita jelas kita jual kepada yang untung. Jadi maksud saya Al-Imam Al-Bukhari bermuamalah dengan Allah bahkan terhadap niat-niat yang terbetik dalam hatinya. Dia tahu bahwasanya Allah berfirman, "Innallaha alimun bidzatis sudur." Allah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Dan tadi malam dia sudah berniat meskipun belum dia ucapkan. Meskipun belum dia ungkapkan bahwasanya dia ingin jual kepada para pedagang pertama. Tatkala datang para pedagang kedua ingin berikan keuntungan 2 kali lipat daripada para pedagang pertama, dia tidak jual. Kenapa? Dia tahu Allah sudah tahu niat dia. Maka dia tetap menjual kepada para pedagang yang pertama. Al-Imam Al-Bukhari pernah berkata, "Kharajtu ila Adam bin Abi Iyas." Saya pernah pergi menuju ke seorang ahli hadis namanya Adam bin Abi Iyas. Fata'akharat nafaqati. Namun kiriman
uang saya terlambat. Imam Bukhari dia punya dagangan ya. Dia tidak bekerja uangnya semuanya untuk menuntut ilmu, untuk safar, untuk rihlah. Suatu hari uang saya datang terlambat. Hatta ja'altu atanawalu hashishal ardi. Maka saya pun tidak bisa makan, akhirnya saya pun makan rumput-rumput yang ada di tanah. Karena tidak ada modal sama sekali. Falamma kana fil yaumi tsalits, ini 3 hari beliau makan seperti ini. Makan apa? Rumput untuk menuntut ilmu. Tatkala datang hari ketiga, atani rajulun la a'rifuhu. Tiba-tiba datang seorang lagi, saya tidak kenal dia. Fa'atani surratan fiha dananir. Kemudian dia memberikan saya satu kantong isinya dinar-dinar. Qala Al-Imam Al-Bukhari berkata, "Kuntu astaghillu fi kulli syahrin 500 dirham fa unfiquha fi talab." Maka saya gunakan uang tersebut setiap bulan 500 dirham saya infakkan untuk mencari hadis. Ya, jadi Allah memberikan karomah kepada beliau, uangnya habis sama sekali, makan rumput 3 hari, ya, kemudian ada yang memberikan apa? Hadiah kepada beliau dengan sekantung apa? Dinar, ya. Antum jangan coba ini, saya ingin makan rumput 3 hari, hari ketiga datang orang kasih apa? Ini Imam Al-Bukhari, ya. Kemudian di antara waroknya beliau, ya, beliau tidak pernah menggibah seorang pun. Kata beliau, maktabtu ahadan qad mundu alimtu anal ghibata haram. Saya tidak pernah menggibah seorang pun sejak saya tahu bahwasanya ghibah itu haram. Saya tidak pernah menggibah seorang pun sejak saya tahu ghibah itu haram. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, datang ke kota Baghdad. Maka akhirnya para ahli hadis yang ada di kota Baghdad mendengar tentang kedatangan Al-Imam Al-Bukhari. Maka mereka pun berkumpul. Mereka sudah dengar tentang hebatnya Al-Imam Al-Bukhari. Maka mereka ingin menguji Al-Imam Al-Bukhari. Lantas mereka sengaja mengumpulkan 100 hadis. 100 hadis tersebut ada matannya, ada sanadnya. Sanadnya itu an fulan dari fulan dari fulan dari fulan. Matannya maksudnya teks hadis. Maka mereka ingin memutarbalikan sanad dan hadis-hadis tersebut. Ada hadis 100 hadis ini mereka siapkan bagi 10 orang. Setiap orang diberi 10 hadis. Orang pertama 10 hadis, orang kedua 10 hadis, orang ketiga 10 hadis, sampai orang ke-10 hadis ke-91 sampai hadis ke-100. Kemudian sanadnya dibolak-balik, matannya dibolak-balik. Kemudian akhirnya hadirlah Al-Imam Al-Bukhari. Maka mereka pun menguji Al-Imam Al-Bukhari. Maka orang pertama menyebutkan hadis dari hadis pertama, an fulan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Al-Imam Al-Bukhari, tahukah, dikatakan kepada Imam Bukhari, tahukah Anda hadis ini? Kata Imam Al-Bukhari, la a'rifu, saya tidak tahu. Hadis kedua, an fulan. Kemudian matannya disebutkan. Imam Bukhari berkata dengan jawaban yang sama, la a'rifu, saya tidak tahu. Terus sampai 10 hadis tidak ada yang dia tahu. Berpindah kepada orang kedua, hadis ke-11 sampai hadis ke-20. Jawabannya sama, la a'rifuhu, saya tidak tahu hadis ini. Orang ketiga sampai orang ke-10, hadis 91 sampai hadis ke-100. Orang-orang akhirnya ragu dengan para hadirin yang tidak ngerti ilmu hadis, ya, ragu tentang Al-Imam Al-Bukhari. Masa tidak ada satu hadis pun yang dia tahu dari 100 hadis tersebut? Tapi orang-orang yang pakar hadis tahu ini hebat Al-Imam Al-Bukhari. Maka tatkala seluruh sudah selesai, 10 orang 100 hadis sudah selesai, maka Al-Imam Al-Bukhari kemudian menjelaskan, amma haditsukal awal, adapun hadis yang pertama tadi ketukar dengan hadis sekian. Adapun hadis yang kedua ketukar dengan hadis sekian. Adapun hadis ketiga sanadnya ketukar dengan ini, matannya dia jelaskan seluruhnya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, yang hebatnya bukan dia tahu hadis-hadis tersebut. Yang lebih hebat daripada itu, dia hafal langsung sekali dengar. Itu 100 hadis dia dengar langsung, kesalahannya, urutan salahnya pun dia ingat. Dia tidak, tadi kamu gimana coba tadi? Enggak. Langsung dia bisa sebutkan, kamu hadis pertama sanadnya begini kebalik dengan hadis ini. Matannya begini kebalik dengan hadis kedua. Bayangkan sekali dengar 100 hadis, hafal sekaligus hafal kesalahannya, urutan kesalahannya pun hafal. Kata Ibnu Hajar, yang hebat bukan cuma dia mengetahui tentang kesalahan-kesalahan hadis tersebut, tapi yang lebih hebat dia hafal tertib kesalahannya, dia hafal tadi. Paham atau tidak antum? Paham ya? Jangan sampai nggak paham cerita ini, apalagi hafalan hadisnya, ceritanya aja nggak paham. Subhanallah, ada orang seperti ini, luar biasa. Zaman ini sudah nggak ada.
Makanya saya sering sampaikan, kalau kita mau menerapkan ya tentang ilmu jarh wa ta'dil, al-jarh wa ta'dil, tentang bagaimana para ulama menerapkan ilmu jarh wa ta'dil, mengkritik para perawi, mungkin kita semua dianggap dhaif oleh para ulama. Semuanya, karena hafalan kita semua enggak beres. Hafalan kita semua enggak beres. Enggak ada. Dulu ada perawi yang dhaif, kalau hidup di zaman sekarang itu perawi paling mantap hafalannya. Kalau rawi dhaif di zaman dahulu, hidup sekarang, itu hafalannya paling mantap. Ya. Sekarang siapa yang hafalannya kayak gitu? Enggak ada. Semuanya kembali kepada buku, enggak ada yang hafalannya. Ada yang hafal Sahihain cuma hafal matanya. Ada orang bisa hafal Sahihain itu setengah mati dia hafal bagaimana menghafal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu pun dengan setengah mati dia belajar siang malam menghafal, itu pun dia tidak bisa hafal dengan mutkin dan tidak hafal juga sanad-sanadnya. Taib, di antara ibadah Imam Al-Bukhari, beliau pernah berkata, "Ma wada'tu fi kitabi sahih haditsan illa tasaltu qabla dzalika wa shallaitu rak'atain." Tidaklah saya meletakkan satu hadis pun dalam kitab saya Sahih Al-Bukhari kecuali saya mandi dan saya salat 2 rakaat. Dia berkata, "Sannaftul jami' min 600 alfin haditsin, 600 alfi haditsin fi 16 sanatan." Saya menyusun Sahih Bukhari ini, saya pilih dari 600.000 hadis. Dalam riwayat dia mengatakan saya hafal 100.000 hadis dan saya hafal hadis sahih dan saya hafal 200.000 hadis dhaif. 100.000 hadis sahih dan dia hafal 200.000 hadis dhaif. Dan saya memilah dari 600.000 hadis yang saya riwayatkan, saya pilih cuma sekian ribu untuk saya letakkan dalam Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari kalau tidak salah ada 7.000 hadis. Ya. Kalau tidak salah cuma 7.000 hadis, sekitar 7.000 hadis. Dari 600.000 hadis. Setiap dia meletakkan maka dia harus salat istikharah. Pantas enggak diletakkan dalam bukunya. Maka dia pun mandi, kemudian dia salat 2 rakaat, baru kemudian dia meletakkan hadis tersebut dalam bukunya. Bahkan bukan cuma itu, tatkala dia membeli judul, karena kata para ulama fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Fikihnya Imam Bukhari itu sangat kelihatan dalam judul-judul bab. Jadi nanti kalau kita belajar, kita lihat bagaimana Al-Imam Al-Bukhari istimbatnya mengambil hukum luar biasa. Yang terkadang tidak kita pikirkan, dari mana Imam Bukhari bisa mengambil istimbat hukum dari hadis ini. Maka dia kasih judul, kemudian dia sebutkan dalilnya. Orang bingung, ini dalilnya dari sisi mana? Tapi Ibnu Hajar tugasnya menjelaskan kepada kita, sisi penilaiannya begini. Kalau orang awam tidak ngerti, ya. Bahkan sebagian ulama bingung. Untuk membuat judul tersebut, beliau juga salat 2 rakaat. Menunjukkan kehati-hatian beliau. Di akhir hayat Al-Imam Al-Bukhari, beliau menghadapi ujian yang luar biasa, ya. Difitnah oleh gurunya sendiri yang sebenarnya sejawat dengan beliau tetapi termasuk guru beliau. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar dalam kitab Hudasari. Jadi Al-Imam Al-Bukhari waktu datang ke kota Naisabur, semua orang mengagungkan Al-Imam Al-Bukhari. Semua orang menyambut kedatangan Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan sebelum Imam Bukhari sudah masuk dalam jarak yang jauh, mereka sudah tunggu kedatangan Imam Bukhari, disambut oleh penduduk kota. Para ulama seluruhnya mewasiatkan kepada murid-muridnya untuk menyambut Al-Imam Al-Bukhari. Di antara para ulama tersebut, dia juga ulama Ahlussunnah, ya. Dia juga salah satu guru Al-Imam Al-Bukhari, ya, bernama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullahu taala. Dia berkata dalam majelisnya, "Man arada an yastaqbil Muhammad bin Ismail ghadan falyastaqbilhu, fa inni astaqbiluhu." Kepada murid-muridnya, barang siapa yang ingin menyambut kedatangan Al-Imam Muhammad bin Ismail besok, maka sambutlah kedatangannya. Saya sendiri akan hadir menyambut kedatangannya. Padahal itu muridnya. Ini gurunya Imam Al-Bukhari. Kemudian Muhammad bin Yahya Az-Zuhli juga berkata, "La tas'aluhu an syai'in minal kalam." Jangan sekali-sekali kalian bertanya kepada Al-Imam Al-Bukhari tentang masalah ilmu kalam. Jangan. Masalah filsafat jangan ditanya. Fa innahu in ajaba bi khilafi ma nahnu alaihi waqa'a bainana wa bainahu wa syamita bina kullu nasibin wa rafidin wa jahmi wa murji bi Khurasan. Kata Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, kalau kalian bertanya tentang masalah akidah kepada Imam Al-Bukhari yang berkaitan dengan falsafat, kemudian ternyata Imam Al-Bukhari menjawab jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, maka akan timbul masalah antara kita dengan Imam Al-Bukhari. Kalau sudah timbul masalah, akhirnya para ahlul bidah yang ada di Khurasan akan senang. Seperti Rafidhi, Syiah, kemudian Jahmi, kemudian Murji,
ya, Nasibi, semuanya akan senang tatkala kita berselisih di antara Ahlussunnah. Ini wasiat Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Jangan sampai terjadi keributan. Subhanallah, waktu Imam Bukhari datang, orang hadir ramai sekali di masjid. Imtala'atid dar, atau di rumah, orang kumpul ramai sekali. Wasutu, sampai naik di atas atap-atap ingin dengar apa? Majelis Al-Imam Al-Bukhari. Tatkala pada hari kedua atau hari ketiga, ada seorang cari masalah. Dia tanya kepada Imam Bukhari tentang masalah sangat pelik, tentang masalah Al-Quran. Dia bertanya, anil lafzi bil Quran, talaffuz bil Quran, apakah makhluk atau bukan? Ingat ya, Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, ghairu apa? Bukan makhluk. Allah bukan makhluk, dan lafal Allah juga bukan apa? Makhluk. Allah bukan makhluk, maka perbuatan Allah juga bukan apa? Bukan makhluk. Yang makhluk itu ciptaan Allah, manusia. Kita makhluk, kita ini makhluk. Lafal kita makhluk atau bukan? Makhluk. Lidah kita makhluk atau bukan? Makhluk. Lafal kita juga makhluk. Pertanyaannya sulit sekarang. Al-Quran bukan makhluk, tapi kalau ada orang baca Al-Quran dengan lafal manusia, nah lafalnya makhluk atau bukan? Ini pertanyaan menjebak. Paham atau tidak? Saya ulangi ya. Allah makhluk atau bukan? Bukan. Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pencipta. Maka seluruh yang dilakukan oleh Allah bukan makhluk. Allah bukan makhluk, pendengaran Allah bukan makhluk, penglihatan Allah bukan makhluk. Di antaranya firman Allah juga bukan apa? Bukan makhluk. Karena firman tersebut dari Allah, sang pencipta. Kita manusia makhluk. Badan kita makhluk, lisan kita makhluk, suara kita juga makhluk, tercipta, ya. Penglihatan kita makhluk, pendengaran kita makhluk. Sekarang pertanyaan kepada Imam Bukhari, waktu saya baca Al-Quran, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, ya, dzalikal kitabu la raiba fi, itu makhluk atau bukan? Lafalnya ini, suaranya ini makhluk atau bukan? Maka Imam Al-Bukhari menjawab, af'aluna makhluqatun wa alfadhuna min af'alina. Imam Al-Bukhari mengatakan, perbuatan kita adalah makhluk, karena kita makhluk, segulu perbuatan kita apa? Makhluk. Dan lafal kita termasuk dari perbuatan kita. Titik. Imam Bukhari menjawab dengan jawaban demikian. Saya ulangi jawaban Imam Bukhari, lafal kita, perbuatan kita adalah makhluk, dan lafal kita termasuk dari perbuatan kita. Akhirnya terjadi keributan. Disimpulkan oleh sebagian orang, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahwasanya lafal dengan Al-Quran adalah makhluk. Padahal seharusnya menurut Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita ditanya seperti itu, kita harus perinci apa yang Anda maksudkan. Kalau Anda maksudkan suara, maka itu makhluk. Tapi kalau Anda maksudkan yang dilantunkan, alif lam mimnya, maka itu bukan makhluk, karena kita sedang melantunkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti saya mengatakan, berkata Al-Imam Al-Bukhari, misalnya saya mengatakan, Al-Imam Al-Bukhari berkata, ya, Sannaftul Jami' min sitti mi'ati alfi hadithin fi sittata asyrata sanatan. Aku menulis Kitabul Jami', ya, saya pilih dari 600.000 hadis, saya tulis dalam waktu 16 tahun. Suaranya Firanda, paham? Tapi ucapannya siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Saya sedang menukil perkataannya siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Tapi suaranya siapa? Suaranya Firanda, paham? Suaranya saya. Sama waktu saya baca Al-Quran, lafalnya saya, suaranya apa? Saya. Tapi teksnya itu dari saya sedang menukil firman siapa? Firman Allah. Paham? Teksnya tersebut bukan makhluk. Al-Quran, kalau maksud Anda adalah kertas-kertas, ini makhluk. Paham? Tetapi yang termaktub dalam kertas tersebut sedang menukil firman siapa? Allah. Dan firman Allah bukan makhluk. Waktu Imam Al-Bukhari ditanya, apakah talaffuz bil Quran makhluk? Maka ini seharusnya ditafsil. Tapi Imam Al-Bukhari waktu itu qadarullah, beliau tidak mentafsil, tidak memperinci. Mungkin disangka orang-orang sudah pada paham karena mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Maka beliau menjelaskan dari satu sisi bahwasanya lafal kita ini makhluk. Jangan sampai dibilang lafal kita ini bukan apa? Makhluk. Paham atau tidak? Benar, yang benar. Yang paham angkat tangan. Saya mau tes ya. Ya. Akhirnya mulailah jadi keributan. Dikatakan Al-Imam Al-Bukhari berfatwa dengan fatwa yang sesat.
Dia mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, lafalku dalam Al-Qur'an, dalam melafalkan Al-Qur'an adalah makhluk. Maka kemudian terjadi keributan. Ada yang mengatakan, oh Imam Bukhari tidak maksudnya demikian. Terjadi debat di antara para pendengar. Akhirnya kata sebagian ulama, ya, sebagian dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar, anna Muhammadan bin Ismail lama warada Naisabur wajtama an-nasu indahu, tatkala Imam Bukhari datang ke kota Naisabur dan orang-orang berkumpul kepadanya, hasadahu ba'dhu syuyukhil waqt. Ada sebagian syekh yang hasad kepada Imam Al-Bukhari. Kemudian menuduh Imam Bukhari mengatakan begini dan begini. Subhanallah, syekh ini yaitu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullah tidak langsung tabayun, tidak langsung cross check kepada Imam Al-Bukhari. Langsung dia sebarkan bahwa Imam Bukhari mengatakan demikian. Maka Imam Bukhari ditahzir, disuruh ditinggalkan majelisnya. Ya. Kata Al-Hakim, walamma waqa'a bainal Bukhari wa bainadz Zuhli fi mas'alatil lafzi, tatkala timbul khilaf antara Imam Bukhari dengan gurunya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli tentang masalah lafal bil Quran, in qata'a an-nasu 'anil Bukhari, seluruh orang meninggalkan Imam Bukhari karena Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, gurunya, guru besarnya di Naisabur, mentahdir Imam Bukhari. Dia mengatakan yang hadir ke majelis Bukhari tidak boleh hadir di majelis saya. Tidak ada yang hadir di majelis Bukhari kecuali akidahnya sama dengan akidahnya Bukhari. Akhirnya tidak ada yang hadir di majelis Imam Bukhari. Semuanya meninggal Imam Bukhari, kecuali Imam Muslim dan Ahmad bin Salamah. Tahu Imam Muslim yang punya Sahih Muslim? Dia juga muridnya Imam Al-Bukhari dan juga Ahmad bin Salamah. Dua orang ini meninggalkan majelis Muhammad bin Yahya Az-Zuhli karena membela gurunya. Mereka membela siapa? Imam Al-Bukhari. Meskipun satu kota seluruhnya mentahdir Imam Bukhari. Itu bayangkan, Imam Bukhari di atas kebenaran. Satu kota seluruhnya mentahdir dia. Tidak ada yang bela dia kecuali cuma dua orang. Muslim bin Hajjaj, muridnya Imam Muslim, dan juga Ahmad bin Salamah. Maka Imam Muslim pun berdiri dari majelis Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, kemudian dia mengambil selendangnya, dia taruh di atas sorbannya, kemudian dia jalan meninggalkan majelis Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Dilihat orang semuanya dalam rangka untuk membela siapa? Gurunya. Beraninya Imam Muslim. Kemudian dia mengumpulkan seluruh periwayatan dia dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, kemudian dia kembalikan. Dia tidak meriwayatkan dalam Sahih Muslimnya. Oleh karenanya, Al-Imam Muslim dia tidak ikut-ikutan ribut antara kedua gurunya. Sekarang dia punya dua guru, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli sama siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Maka dia meninggalkan riwayat dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dan juga meninggalkan riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari. Maka dalam Sahih Muslim kita tidak mendapatkan periwayatan dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dan juga tidak mendapatkan periwayatan dari Al-Imam Al-Bukhari. Kenapa? Karena Imam Muslim ingin mengambil sikap adil, tidak ikut campur dengan khilaf yang terjadi di antara dua gurunya. Ikhwani fillah wa fiddin, azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan bahasan kita ya tentang khilaf yang terjadi antara Al-Imam Al-Bukhari dengan gurunya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahumullah. Dua-duanya ulama Ahlus Sunnah. Namun ya bagaimanapun tidak ada yang maksum. Terkadang meskipun ulama timbul dalam diri mereka ada kekurangan. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari mengeluhkan hal tersebut. Beliau berkata, waqad qasadani hadzal rajul hasadan lima atani Allahu la ghair. Orang ini memaksudkan saya. Kenapa dia hasad kepadaku? Karena karunia yang Allah berikan kepadaku, bukan karena masalah lain, tapi karena hanya sekedar hasad. Akhirnya Imam Bukhari ingin menjelaskan, saya dengan dia tidak ada masalah. Bukan masalah fikih, bukan masalah akidah. Ini hanya wasilah saja, munculkan permasalahan, tapi sebenarnya masalah saya dengan dia hanyalah masalah apa? Masalah hasad. Itu dirasakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari ya ditanya, ada yang datang ke beliau kemudian cross check apa benar beliau mengatakan melafalkan Al-Quran adalah makhluk. Maka beliau berkata, anni qultu ya Abu Amr ihfaz anni man za'ama min ahli Naisabur wa samma ghairaha minal buldan biladan katsirah. Dia mengatakan, wahai si fulan, siapa di antara penduduk kota Naisabur dan juga penduduk kota-kota yang lainnya. Dia sebutkan beberapa namanya, nama-nama kota-kota, mengatakan anni qultu lafzi bil Qur'ani makhluk fa huwa kadzdzab.
yang menuduh aku berkata melafalkan Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah berdusta. Fa inni lam aqulhu, sungguhnya aku tidak mengatakan demikian. Illa anni qultu af'alul ibad makhluqatun, aku hanya mengatakan perbuatan hamba adalah makhluk. Oleh karena Imam Al-Bukhari punya buku, sudah dicetak 2 jilid, judulnya Khalqu Af'alil Ibad, tentang penjelasan bahwasanya perbuatan makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tidak mendalam tentang masalah akidah bingung kenapa masalah begini saja dipeributkan. Dia atau tidak? Terkadang terbetik dalam benak kita, kenapa masalah begini dipeributkan? Ternyata ini masalah penting. Kita mengatakan Al-Quran itu makhluk, itu bahaya. Dan inilah yang menjerumuskan sebagian, dan sering saya ulang-ulang dalam pengajian-pengajian saya. Ini yang menyebabkan terjerumusnya sebagian dai-dai pluralisme sehingga menafsirkan Al-Quran seenaknya mereka. Mereka mengatakan Al-Quran ini bukan firman Allah. Kenapa Allah tidak berbahasa? Allah bukan makhluk, tidak berbicara dengan bahasa apapun, tanpa suara, ya, tanpa huruf. Terus kalau begitu Al-Quran itu ada hurufnya, ada bahasa Arabnya. Oh, itu bukan firman Allah, tapi itu terjemahan Muhammad mentransfer ide pokok Allah Subhanahu wa taala atau perkataan yang semisal ini. Dan ini termaktub dalam buku-buku mereka. Dan ini diambil dari akidahnya orang-orang Jahmiyah dan juga akidahnya orang Asy'ariyah, bahwasanya Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Sehingga akhirnya apa? Al-Quran yang terjadi ini bukan firman Allah. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Surat Al-Fatihah itu bukan firman Allah, tapi itu terjemahan Muhammad terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya tokoh-tokoh liberal mengatakan, kalau ini bukan firman Allah, maka jangan kita terikat dengan tekstual Al-Quran. Karena Muhammad tatkala menerjemahkan Al-Quran, ya, atau menerjemahkan firman Allah dalam bentuk Al-Quran, banyak sifat-sifat manusiawi yang berpengaruh kepada Muhammad. Contohnya dia adalah seorang manusia, contohnya dia adalah seorang Arab, contohnya dia tinggal di zaman dahulu, zaman yang agak primitif, ya, terikat dengan budaya yang ada tatkala zaman tersebut. Maka jangan kita tafsirkan Al-Quran dengan tekstual, sehingga mereka punya namanya tafsir hermeneutika, tafsir kontekstual. Itu diantaranya dibangun dengan berpendapat bahwasanya Al-Quran ini bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Bukhari keras dalam masalah ini, bahwasanya Al-Quran itu firman Allah. Lafal kita bukan apa? Bukan lafal kita makhluk. Tetapi Al-Qur'annya adalah apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tatkala Imam Al-Bukhari khawatir mereka akan berbuat buruk kepada Imam Al-Bukhari, maka beliau pun pulang ke Bukhara, meninggalkan kota Naisabur, dihajar, diboikot oleh seluruh penduduknya. Tidak ada yang tadinya bayangkan betapa berat ujian Imam Bukhari datang, orang sampai masih jauh, masih puluhan kilo, orang-orang sudah menunggu kedatangannya. Begitu dia datang, orang-orang sampai semua masjid full, sampai rumah-rumah di atap-atap orang hadir pengajian dia. Tiba-tiba majelis kosong, tidak ada seorang pun yang datang ke pengajiannya. Ya. Sampai akhirnya kemudian beliau balik ke kota beliau Bukhara. Kemudian waktu di Bukhara pun timbul masalah. Beliau dipanggil, beliau mengadakan pengajian untuk masyarakat umum. Tiba-tiba amir atau raja di tempat tersebut manggil beliau untuk mengajar anak-anak sang raja atau sang gubernur. Maka Imam Al-Bukhari menolak, dia tidak mau. Karena dia mengatakan, saya tidak akan mengkhususkan ilmu buat sebagian orang, sementara yang lain saya tinggalkan. Karena murid-murid beliau banyak. Ya. Akhirnya beliau tidak memenuhi panggilan raja tersebut. Akhirnya raja tersebut kemudian marah kepada Imam Al-Bukhari, sehingga kemudian menyusahkan Imam Al-Bukhari. Sampai akhirnya Imam Al-Bukhari berdoa, di antara doanya, Allahumma qad daqat alayya al-ardu bima rahubat faqbidni ilaika. Ya Allah, dunia ini terasa sempit bagiku, ya Allah, cabutlah nyawaku. Tidak sampai sebulan kemudian Imam Bukhari meninggal dunia. Beliau minta agar dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah riwayat, ya, Imam Al-Bukhari tatkala akan meninggal beliau berpesan. Beliau berkata, "Kaffinuni fi thalathati athwab, laisa fiha qamis wala imamah." Tolong kafankan aku dalam 3 lembaran kain kafan, tanpa pakai gamis, tanpa pakai jubah, dan juga tanpa pakai imamah. Kata sang perawi, "Fa fa'alna." Kami pun melakukan hal tersebut sesuai dengan wasiat Al-Imam Al-Bukhari. Falamma adrajnahu fi akfanihi wa shallaina alaihi wa wada'nahu fi hufratihi faha min turabi qabrihi raihatun thayyibatun kal misk wa damat ayyaman. Waktu kami mengkafankan Imam Al-Bukhari, kemudian kami pun menyolatkan Imam Al-Bukhari, kemudian kami masukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba keluar bau yang sangat harum seperti bau minyak wangi misik, dan itu berlanjut sampai berhari-hari.
Wa ja'ala an-nasu yakhtalifuna ila al-qabr ayyaman ya'khuduna min turabihi. Orang-orang pun datang ke kuburan Al-Imam Al-Bukhari mengambil pasir dari kuburan Al-Imam Al-Bukhari. Ila an ja'alna alaihi khashaban musyabbakan. Maka segera murid-murid Imam Bukhari membuat kuburannya ditutup dengan apa? Dengan kayu yang dibuat semacam pagar sehingga tidak bisa diambil lagi apa? Pasirnya. Jadi keluar bau harum dari kuburan Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian banyak orang yang melihat dalam mimpi mereka tentang keistimewaan Al-Imam Al-Bukhari. Di antaranya ya, Abdul Wahid bin Adam At-Tawawisi berkata, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi an-naumi wa ma'ahu jama'atun min ashabi." Aku melihat dalam mimpi Nabi bersama beberapa jamaah dari sahabatnya. Wa huwa waqifun fi mawdhi'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di satu tempat. Fa sallamtu alaihi faradda alaihi salam. Saya pun beri salam kepadanya dan Nabi menjawab salamku. Faqultu, "Ma wuqufuka hahuna ya Rasulullah?" Kenapa engkau berdiri di sini wahai Rasulullah? Qala antadhiru Muhammad bin Ismail. Saya sedang menunggu Al-Bukhari. Saya sedang menunggu siapa? Al-Bukhari. Waktu saya lihat mimpi tersebut, tidak lama beberapa hari kemudian sampai kepadaku kabar tentang kematian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan banyak mimpi disebutkan bagaimana sebagian perawi melihat Al-Imam Al-Bukhari dalam mimpi. Setiap Nabi berjalan, maka Al-Imam Al-Bukhari meletakkan kaki di bekas langkah kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah tentang Al-Imam Al-Bukhari secara ringkas.